Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ada pertanyaan untuk kalian. Nah, coba kalian tebak ya, mana contoh istisna yang benar? A. Ja'a qaumun illa Zaidan. B. Ja'a al-qaumu illa rajulan. C. Ja'a qaumun illa rajulan minhum. Atau D. Ja'a al-qaumu illa rajulan minhum. Silakan bagi yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Nanti jawaban benar yang paling cepat tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena adsense saya masih sedikit ya, jadi saya tidak akan mengadakan giveaway. Pokok intinya tulis saja di kolom komentar jawabannya A, B atau C atau D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang mungkin bagi pembelajar nahwu itu masih bingung ya. Jadi setelah menonton video ini saya harapkan permasalahan kalian itu bisa teratasi sedikit demi sedikit. Nah, pembahasan di video ini adalah seputar istisna dan yang akan saya jadikan referensi adalah kitab Jarhud Durus Al-Arabiyah ya. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, kita akan membahas sedikit demi sedikit saja karena belajar itu lebih enak sedikit demi sedikit. Kalau belajar itu langsung banyak, itu pasti ya bikin otak nggak kuat ya. Jadi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan al-istisna'u. Di sini yang namanya istisna adalah huwa ikhraju ma ba'da illa au ihda akhwatiha min adawatil istisna'i min hukmi ma qablahu. Jadi yang disebut istisna adalah mengeluarkan lafaz yang terletak setelah illa atau adat istisna lainnya dari hukum lafaz sebelumnya. Itu definisi dari kitab Jarhud Durus. Nah, contohnya gimana? Contohnya di sini adalah ja'a at-talamidu illa aliyan. Ya, di situ kalian perhatikan lafaz at-talamidu itu berposisi sebagai mustasna minhu, ya. Sedangkan lafaz aliyan itu adalah mustasna. Kemudian yang illa itu adalah adat istisna. Nah, berhubung di sini strukturnya lengkap, ada mustasna minhu, maka ini disebut sebagai kalam tam yang mujab. Gitu. Gimana? Apakah kalian masih bingung perbedaan antara kalam tam mujab, kalam tam manfi? Ya kan? Biasanya seperti itu. Nah, ini nanti setelah menonton video ini, insya Allah kalian gak akan bingung lagi. Kemudian istisna di sini ada 8 adat atau perabot istisna. Yaitu yang pertama adalah illa yang paling umum, kemudian ghairu atau kalau di kitab di sini itu ditanwin ghairun, kemudian siwan ya dengan kasrah sin dan wawunya di sini ditanwin. Kemudian ada juga yang mengatakan suwan dengan dhammahnya sin. Ada juga yang mengatakan sawaun ya. Itu. Jadi bait alwiyahnya itu bawi siwan sawan sawa ini ala al asahima li ghairi ju'ina itu. Nah, kemudian ada qala, ada hasya, ada laisa, kemudian yang terakhir adalah la yakumu. Jadi 8 adat istisna inilah yang biasa ada pada struktur istisna ya. Tapi yang paling umum itu illa sama siwa sama ghairu ya, 3 itu. Nah, sekarang adat istisna sudah selesai. Kita menuju ke pembahasan yang paling umum terjadi pada dunia peristisnaan. Di sini ada 6 ya. Ada 6 pembahasan umum. Yang pertama, mustasna itu dibagi menjadi 2. Ada mustasna muttasil serta munqati'. Jadi mustasna itu yang dikecualikan ya seperti tadi, ja'a at-talamidu illa aliyan. Jadi aliyan ini yang dikecualikan dari talamid ya, karena ali itu termasuk bagian dari at-talamid atau beberapa siswa, kemudian dikecualikan, maka ali ini posisinya sebagai mustasna. Nah, dan mustasna itu ada yang mutasil, ada yang munqati'.
Kalau contoh yang ja'a at-talamidu illa aliyan tadi itu disebut sebagai mustasna yang mutasil karena ali itu bagian dari murid sehingga mutasil sambung. Nah, kemudian untuk contoh mustasna yang munqati adalah ihtaraqat ad-daru illa al-kutuba. Ihtaraqat telah terbakar ad-daru rumah telah terbakar illal kutuba kecuali beberapa buku. Nah, berhubung buku ini bukan bagian dari rumah, maka mustasnanya ini disebut sebagai mustasna yang munqati. Ya, paham? Yang kedua, istisna adalah masdar dari istasna yastasni istisnaan. Atau kalau bentuk asalnya itu ya sana. Jadi gampangannya itu yaitu istisna adalah mengeluarkan satu lafaz yang mana lafaz ini merupakan bagian dari lafaz sebelumnya. Di sini contohnya ya sama kayak tadi, cuman di sini untuk contoh tambahnya itu misalkan ada ja'a al-qaumu. Ya. Tatkala engkau mengatakan ja'a al-qaumu, maka engkau mengira bahwa ada seseorang dari kaum tersebut yang namanya Khalid. Ya. Yang masuk dalam fi hukmil maji'i aidon, yang masuk dalam kategori orang yang datang. Karena yang datang tadi adalah al-qaum dan salah satu orang dari kaum itu ada yang bernama Khalid, maka Khalid ini termasuk salah satu bagian dari orang yang datang tadi. Nah, tadi sudah ada dua contoh ya, yakni ja'a at-talamidu illa aliyan, yang ali itu termasuk bagian dari at-talamid. Kemudian ihtaraqat ad-daru illal kutuba, yang mana buku-buku tadi itu bukan bagian dari rumah. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa istisna itu ada dua, yakni istisna mutasil serta istisna munqati. Yang istisna mutasil ini atau bisa kita katakan juga sebagai istisna yang hakiki, ya. Istisna yang mutasil atau istisna hakiki ini itu faedahnya adalah tahsis, mengkhususkan, karena ali tadi itu adalah bagian khusus dari murid-murid, maka dia dikecualikan. Nah, kemudian untuk istisna yang munqati itu faedahnya adalah lil istidrak, ya. Kemudian yang ketiga, dan ini kalau kalian paham, kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan tadi di awal video, yakni yang bisa diistisnakan adalah isim yang ma'rifat atau isim nakirah yang mufidah. Itu bukan isim nakirah murni, ya, tapi nakirah yang mufidah. Di sini yang tidak bisa menjadi istisna, di sini contohnya adalah ja'a qaumun illa rajulan minhum. Di situ ada lafaz qaumun. Qaumun ini adalah isim nakirah murni, ya. Berhubung tidak ada penjelasan, maka contoh ja'a qaumun illa rajulan minhum ini tidak bisa menjadi istisna, ya. Yang rajulan minhum tadi itu sudah benar karena rajulan ini adalah isim nakirah yang dimufidkan dengan kalimat minhum, ya. Ada kalimat yang memberikan faedah kepada rajulan sehingga yang rajulan minhum itu benar, tapi yang qaumun tadi itu tidak benar. Jadi gampangannya itu antara mustasna dengan mustasna minhu itu harus sama-sama ma'rifat, ya, atau nakirah yang mufidah itu, ya. Dan juga contoh ja'a rijalun illa khalidan ini juga nggak bisa, ya. Yang rijalun itu isim nakirah murni, yang khalidan itu isim ma'rifat karena itu termasuk isim alam, maka ini juga tidak bisa menjadi contoh istisna, ya. Nah, fa'in afadat an-nakiratu ja'a al-istisna'u minha. Nah, manakala kalau isim nakirahnya itu memberikan faedah, maka baru bisa menjadi istisna. Di sini contohnya ja'a ni rijalun kanu indaka illa rajulan minhum. Di situ yang rijalun dikasih penjelasan kanu indaka, ya. Kemudian yang setelah illa ada lafaz rajulan yang dikasih penjelasan dengan minhum, ya, sehingga ini baru bisa menjadi contoh dari istisna. Atau contoh seperti ini, maja'a ahadun illa sa'idan. Di situ kan ahadun itu isim nakirah murni,
ya. Tapi berhubung sebelumnya itu ada adat nafi, huruf nafi yang berupa ma, maka ini juga bisa menjadi contoh istisna. Contoh ini itu bisa kita dapatkan di Al-Qur'an ya. Contohnya adalah fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Ya, itu contohnya. Nah, yang dimaksud nakirah yang mufidah itu seperti apa? Di sini dijelaskan wa takunu an-nakiratu mufidatan idza udifat ila akhirih. Nah, nakirah itu dikatakan mufidah manakala diidhofahkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, au sifat, disifati, entah itu dikasih huruf jar atau yang lain, seperti rajulan minhum tadi itu sifat. Kemudian yang ketiga, au waqa'at fi siyaqin nahyi awin nahyi awil istifhami, atau nakirah itu terletak pada contoh yang mengandung nafi, nahi atau istifham. Nah, itu baru disebut sebagai nakirah yang mufidah ya. Contoh lainnya di sini seperti mana tadi? Jaa al-qaumu illa rajulan. Di situ al-qaum kan isim ma'rifat. Yang rajulan itu isim nakirah murni. Ini nggak bisa ya. Contohnya harus seperti jaa al-qaumu illa rajulan minhum. Ya, ini baru bisa menjadi contoh istisna. Atau jaa al-qaumu illa rajulan maridon, misalkan seperti itu. Atau illa rajula su'in, itu juga bisa. Pokok intinya itu nggak boleh nakirah yang murni. Pokok harus nakirah yang itu mufidah. Kemudian yang keempat, nah ini biasanya kan setelah illa itu kan dibaca nasab, ya kan? Nah, yang menasabkan mustasna, ya, yang menasabkan mustasna itu apa? Di sini dijelaskan. Yang menasabkan mustasna manakala istisna itu menggunakan illa, yang menasabkan itu ya illanya itu, ya, illa nafsaha, ya, illanya itu. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat, ya. Tapi ada juga yang mengatakan wakila huwa ma taqaddamaha min fi'lin aw shibhihi, yaitu lafaz sebelumnya yang entah itu berupa fi'il atau shibh fi'il. Tapi yang paling kuat dan yang saya ikuti ini adalah yang illa, yang menasabkan mustasna. Kemudian yang kelima, ini keterangan ini itu tambahan ya bagi kalian, tapi juga penting saya jelaskan bahwa boleh hukumnya mengistisnakan sesuatu yang sedikit dari sesuatu yang banyak, ya. Kemudian mengistisnakan sesuatu yang banyak dari sesuatu yang lebih banyak, dan juga mengistisnakan, dan ini itu jarang wakot, masalahnya itu wakot istisna terkadang, dan juga terkadang ada kasus istisna dari sesuatu yang satu, yang diistisnakan adalah sebagiannya. Jadi mengistisnakan sebagian dari sesuatu yang hanya satu. Di sini contohnya itu adalah lahu alayya asyratun illa khamsatan. Jadi khamsatan di situ adalah sebagian dari asyratun, sebagian dari 10. Nah, atau contoh di Al-Quran adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi. Tuh, ya. Nah, tapi keterangan yang ini itu enggak saya pahami terlalu mendalam. Jadi bagian ini tuh saya skip ketika saya baca. Cuman nanti ya saya baca-baca lagi biar nambah wawasan. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir, ya. Jadi istisna itu adalah mengecualikan sesuatu yang dari jenisnya. Kalau misalkan mengistisnakan sesuatu yang bukan dari jenisnya, maka adat istisna yang biasanya itu illa, ya, itu memiliki makna lakin. Di sini untuk contohnya itu langsung dari Al-Qur'an, ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi wahai Nabi Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu itu agar engkau itu tashqa. Tashqa itu apa? Sumpek, ya, kalau nggak salah.
melainkan illa tadzkiratan liman yakhsha. Akan tetapi Al-Qur'an itu diturunkan sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi illa di situ artinya itu bukan kecuali, akan tetapi artinya adalah tetapi. Ya, dimakna lakin. Jadi contohnya itu seperti itu. Ya, takdirannya ai lakin anzalnahu tadzkiratan. Ya. Contoh lainnya di sini adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Takdirannya ai lakin man tawalla wa kafar. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa tadi pertanyaannya ya dijawab A, B, C atau D. Kalau misalkan ada alasannya kenapa ya itu tambah bagus. Dan pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.